plan aku ke depan untuk terus bersuara, menyuarakan tuntutan 17+8 ataupun tuntutan-tuntutan yang lainnya gitu. Yang pertama, planku adalah aku akan berkolaborasi. Jadi mungkin kemarin gitu ya, kita harus fast thinking, kita harus cepat karena memang situasinya saat itu demonstrasi udah ada di mana-mana dan tidak adanya perubahan. Jadi kita memang harus cepat bergerak. Belum adanya lebih banyak korban, sebelum adanya adu domba lebih banyak antara aparat dan juga kita gitu ya, warga sipil, dan belum adanya kesempatan untuk provokator masuk dan merusak situasi untuk ngebuat kita jadi semakin hancur. Nah, kedepannya aku akan terus mengawal ini semua teman-teman sama kalian semua. Selama kalian masih support, selama kalian masih mendukung, aku akan terus semangat untuk mengawal apa yang memang sudah kita tuntut. Dan juga untuk berkolaborasi, aku mau bertemu dan mau berdiskusi dengan lapisan-lapisan masyarakat, dengan ahli-ahli di bidangnya, ahli-ahli ilmu tata negara, ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi, pokoknya dari topik yang bermacam-macam itu, karena mungkin dan banyak sekali topik yang mungkin aku nggak tahu dan aku bukan ahli di dalamnya, dan aku hanya menyuarakan, membantu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh karyawan-karyawan kita ini setelah kita tuntut mereka untuk melaksanakan itu semua gitu ya. Nah, di sini aku mau kalian voting di bawah. Menurut kalian, apa yang harus kita prioritaskan? Karena kan itu banyak ya tuntutannya dan pasti ada prioritas dong dari tuntutan itu yang harus kita kejar untuk bisa menjadi nyata. Karena ingat, yang benar-benar bisa menekan adalah kebersatuannya dari suara kita kompak. Nah, nanti aku akan bikin polling di bawah, teman-teman bisa vote topik apa sih kira-kira yang paling resonate menurut kalian, paling penting dan paling besar kemungkinannya untuk bisa dicapai dalam waktu-waktu yang terdekat. Jadi kita bisa kompak, kita bisa tekan bersama-sama, kita suarakan terus sampai itu terjadi, baru kita move lagi nih ke topik-topik selanjutnya gitu ya. Dan nextnya aku nggak akan cuma asal jeplak gitu ya, asal ngomong ayo melakukan ini, ayo melakukan itu. Aku akan lanjut untuk memberikan edukasi terhadap topik tersebut dengan para ahli yang memang the best di bidangnya. Jadi ini bukan tentang berkompetisi, siapa yang idenya lebih bagus, yang lain jelek, dia bagus sendiri. Enggak, ini bukan tentang itu, tapi ini tentang kolaborasi. Gimana caranya kita memperkuat argumen-argumen kita, pengetahuan kita, biar bisa lulus dan diluluskan sama dan diwujudkan sama karyawan-karyawan kita itu. Ada berita gitu tentang reshuffle kabinet gitu dari Pak Presiden Prabowo. Wah, aku bener-bener seneng banget ya, karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi, dan juga empati gitu. Nah, reformasinya udah berjalan nih, udah mulai diganti sama mungkin yang lebih capable. Walaupun Pak kemarin itu ada yang baru dilantik, udah mulai itu mengecilkan aspirasi rakyat, bilang dari itu cuma sebagian dari rakyat lain. Dia kemana aja bisa ngomong itu cuma sebagian dari rakyat gitu. Walaupun orangnya sudah minta maaf, tapi semoga pelajaran ke depannya ya, komunikasi yang kalian sampaikan itu bisa menyulut amarah masyarakat atau bisa membangkitkan semangat dari masyarakat. Jadi berkomunikasilah yang baik, berkomunikasilah yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai, ambil dong pelajaran baru seminggu yang lalu 5 orang dipecat kok. Ambil pelajaran dari situ bahwa kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat dengan empati. Kalau memang ini adalah masalah komunikasi, belajarlah Pak, kita juga semua belajar terus kok untuk bisa jadi generasi yang lebih baik. Jangan sampai Bapak ini sebagai karyawan dan juga sebagai pimpinan gitu untuk kementeriannya, malah mencontohkan hal-hal yang sangat tidak baik gitu ya, malah merusak lagi kepercayaan yang udah susah-susah nih, kebersatuannya kita bangun bersama-sama. Gitu. Dan banyak juga gosip gitu, oh aku akan masuk jadi staf sus presiden, atau aku akan jadi menteri gitu, atau aku akan jadi apa gitu di kabinet yang baru. Enggak ya teman-teman, aku belum ada rencana untuk mau pulang ke Indonesia, dan aku belum punya hati untuk ikut makan dari duit rakyat. Jadi lebih baik ya aku secara independen membangun aja diri sendiri dan terus berkontribusi kepada teman-teman semua gitu. Nah, semangatnya lagi reformasi nih, bagus, berarti momentumnya dapet. Sekarang Pak, kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan. Transparansi, anggaran, muncul lagi kemarin kan, udah dibikin gajinya 65 juta, muncul tuh kalkulasi-kalkulasi, malah ini ternyata naik gajinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak ada transparansi, nggak ada data yang jelas yang menjelaskan sebenarnya mereka itu gajinya berapa sebelumnya, sekarang berapa, turunnya berapa persen. Masa begitu aja masih terus harus diajarin sama bos-bosnya sih? Tolonglah karyawan-karyawan gini, ayo Pak, kita reformasi lah semuanya ini. Terus juga transparansi, kita nggak cuma mau ngelihat gaji aja, karena anggaran yang luar biasa besar teman-teman, triliunan, 9,6 apa 9,5 triliun gitu anggaran DPR.
Kita mau tahu setiap sennya itu dibuat untuk apa. Karena kita udah nggak mau lagi adanya anggaran-anggaran buat bikin snack, untuk kayak rapat-rapat di luar, dana-dana reses dan segala macamnya. Berhenti memperlakukan diri kalian kayak kalian itu spesial banget. Sebelum kalian bisa menjelaskan investasi ini investasi bodong apa investasi bagus. Dengan cara apa? Dengan punya target, KPI, dengan cara transparansi. Kalau bisa saat kalian sidang, live kan itu semua. Kenapa? Karena kita mau lihat siapa yang sebenarnya berkhianat sama kita dan siapa yang sebenarnya bekerja sesuai dengan apa yang memang kita tuntut. Dan ini semua ada undang-undangnya, teman-teman. Undang-undang tahun 2008, pasal 9 dan pasal 11 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi, kita berhak menuntut. Mereka harus live saat mereka sidang. Mereka harus transparansi total setiap sen dari anggaran mereka, dan kita wajib berhak untuk tahu karena memang ada peraturannya. Jadi kalau kalian tidak melakukan peraturan ini, sebenarnya kalian yang melanggar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ayo, Pak Prabowo, please Pak, reformasi ini juga nih Pak nih ya, DPR ini ya, direformasi nih Pak. Nanti kalau udah ini, semua kementerian-kementerian dan ke bawah-bawah juga, DPRD dan lain sebagainya. Karena udah banyak nih Pak yang lapor, karena ternyata banyak pajak-pajak yang dinaikkan, tunjangannya masih dinaikkan, gak cuma di DPR tapi juga di DPRD. Kemarin ada yang lapor di NTT ternyata. Ayo, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan kita di NTT siap reformasi dari sekarang. Sebelum kita tuntut lebih banyak lagi, mulailah. Udah, kita nggak butuh adanya chaos, kita nggak butuh adanya demonstrasi besar-besaran. Masyarakat mau kerja, masyarakat mau melanjutkan hidupnya. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kalian karyawan-karyawan kita bekerja dengan baik, bukan bekerja untuk mengeruk mati empatinya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Halo teman-teman, selamat hari Senin. Jadi tiap hari ada aja gebrakannya gitu. Nah, ini yang lagi rame adalah demonstrasi Denmark Bergerak yang dilaksanakan atau diorganisir sama Persatuan Pelajar Indonesia di Denmark. Kronologisnya itu, teman-teman PPI ini membuat aksi solidaritas Denmark Bergerak untuk juga ikut menunjukkan gitu ya bagaimana situasi di Indonesia dan juga ikut menyuarakan tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah. Mereka menjalankan ini, mau organisir ini sendiri, dalam artian mereka dengan organisasinya patungan untuk beli bunga, patungan untuk ngeprint, mereka ngurus sendiri tuh izinnya pemerintah Denmark dan lain sebagainya. Mereka mengundang semua diaspora yang ada di Denmark. Dan aku sendiri sampai hari H itu nggak pernah konfirmasi kalau aku mau datang atau enggak. Acara tuh dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Aku tuh baru datang jam 2.30 karena aku tuh dari kota lain gitu kan, ke Copenhagen. Mereka pun nggak tahu kalau aku mau datang, dan aku pun nggak tahu apa yang akan terjadi di demonstrasi itu. Aku datang sebagai bentuk support dan dukungan karena teman-teman yang masih muda-muda ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa kritik ya yang terjadi dari demonstrasi itu. Yang pertama adalah peletakan bendera di atas kursi. Nah, teman-teman, ini adalah plan demonstrasinya ya. Memang tempatnya itu nggak ada tempat lain, itu di jalan umum, di tempat yang sangat ramai, di jalan umum nggak ada tempat lain untuk naruh bendera itu. Dan di Denmark kita itu nggak boleh mengibarkan bendera lain selain bendera Denmark gitu, kecuali mungkin benderanya ditaruh di satu tempat, itu nggak apa-apa, makanya ditaruh di atas kursi sama teman-teman PPI. Jadi tadi itu ya, cara bendera teman-teman saat kita ada di luar negeri, kita mengikuti peraturan yang ada di negeri tersebut. Kalau nggak boleh mengibarkan bendera ya kita nggak mungkin mengibarkan bendera Indonesia. Sama saat kalau turis masuk ke Indonesia, mereka pun harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengenai adanya poster gitu ya dari Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, itu juga organik. Aku juga nggak tahu siapa yang ngeprint, siapa yang naruh di situ. Aku datang itu acara sudah di tengah-tengah, sudah berlanjut gitu. Jadi aku mau menunjukkan solidaritas aja gitu. Jadi semuanya berjalan secara spontan. Bukan aku yang naruh itu poster di mana, bendera di mana dan lain sebagainya. Itu kebebasan teman-teman yang lain untuk ngeprint, untuk naruh, untuk bawa apapun, untuk menampilkan apapun. Gak ada tuh aku mengorganisir itu harus fotonya Pak Prabowo, fotonya Gibran dan lain sebagainya, itu gak ada ya. Nah teman-teman, gini loh, yang harus kita apresiasi itu adalah kepedulian dari bangsa-bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, bahkan ada beberapa warga negara asing juga yang pernah tinggal di Indonesia yang ikut datang ke acara itu dan peduli sama penderitaan masyarakat Indonesia. Masalah tentang Pak Prabowo, aku nggak mungkin teman-teman datang ke suatu demo terus bilang kalau kamu nggak boleh bawa poster ini, nggak boleh bawa poster itu. Nggak mungkin lah, ini kan demokrasi, jadi semua orang boleh mengaspirasikan apapun. Sama kalau misalkan nih ada teman-teman yang memang merasa kecewa dengan Pak Prabowo, dia bawa poster itu, ya silakan dia bawa poster itu gitu. Nah tapi tetap ya teman-teman, ini pendapat pribadiku ya, kita memang harus objektif loh. Banyak banget nih komen-komen yang bilang kalau aku nih ternyata mau makar gitu, aku tuh pengen menggulingkan Pak Prabowo. Silahkan ditonton segala konten-konten aku, segala video-video aku nggak pernah sekalipun bilang lengserkan Pak Prabowo atau bilang kalau Pak Prabowo itu harusnya nggak jadi. Untuk guru-guru di Indonesia, kalian luar biasa banget. Aku ngeliat ada beberapa murid debat aku yang akhirnya jadi guru-guru di pedalaman dan mereka ngajarin bahasa Inggris dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Ada juga teman-teman di komunitas ini yang sharing kalau dana BOS itu telat sampai dia harus menggunakan dananya sendiri gitu ya untuk bisa mengcover demi murid-muridnya masih bisa belajar. Gengs, kakak aku sendiri adalah guru yang dibayar cuma 250.000 per bulan. Aku nanya sama kakakku, kenapa sih kamu mau kerja kayak gini? Kenapa nggak kamu kerja yang lain aja? Kenapa harus jadi guru? Karena duit 250.000 tinggal di Tangerang, di Pamulang, itu nggak cukup banget untuk bertahan hidup. Dan jawaban dari dia menampar aku dan bikin aku malu banget. Dia bilang kalau, Dek, masa kecil kita sulit banget. Masa kecil kita sangat penuh luka. Aku cuma pengen jadi orang yang ikut berkontribusi memberikan masa kecil yang bahagia kepada murid-muridku, di mana mereka bisa main, bisa jadi apa adanya, tanpa harus takut dipukulin atau dibentak sama orang dewasa. Cuma itu aja. Dan aku gak masalah kalau memang duitku sekecil ini, ya udah aku pandang itu sebagai rezeki aku saat ini dan mungkin nanti akan bertambah di masa depannya. Aku denger itu kayak sedih dan tertampar banget ya. Kenapa sih orang-orang yang jujur, yang bener-bener niat untuk berkontribusi kepada masyarakat harus hidup dengan sangat sulit. Sedangkan orang-orang yang gila harta, crazy rich tuh, yang pada duduk di parlemen, gak ada empatinya untuk terus mengeruk uang hasil kerja rakyat. BUMN rugi setiap tahun sampai triliunan rupiah, sedangkan masyarakat kita yang baik, yang jujur harus kerja dengan luar biasa sulit. Para guru-guru, kalian luar biasa, kalian hebat, semoga segera membaik kesejahteraan kalian semua. Semoga kalian tetap jadi orang-orang yang baik, yang bermoral, yang ingin berkontribusi baik kepada masyarakat. Karena apapun itu, at least kalian bisa hidup tenang, bisa tidur dengan nyenyak karena moral kalian terjaga. Nggak seperti orang-orang yang sudah duduk di kursi pemerintahan tapi mati empati dan hatinya.